channel Rockin Rabbit. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang breed Fujilope. Fujilope ini salah satu kelinci hasil karya anak bangsa. Ini hasil dari silangan dari beberapa kelinci, dan akhirnya menjadilah kelinci si Fujilope ini. Walaupun namanya sedikit sama dengan American Fujilope di Amerika, ya. Namun karakternya berbeda. Dan cara posing pun beberapa juri dimulai beberapa tahun terakhir itu lebih memilih kepada compact breed. Jadi masih seperti mini Rex, seperti NZ, seperti Rex, posingnya seperti ini. Namun pada saat dulu pertama keluar ada juga yang seperti American Fujilope asli, seperti HL, ND itu head high mount posingnya. Bagaimana cara menyeleksi kelinci Fujilope ini? Yuk kita bareng-bareng belajar menyeleksi kelinci Fujilope ini. Ini saya sekarang berada di kandang Rabbit Invasion, ya, miliknya Egy Suherman di Cisarua. Itu saya lagi berkunjung ke sini karena di kandang tidak ada Fujilope, jadi ikut nebeng di sini. Nah, ini adalah salah satu kelinci Fujilope dan ini masih berusia sangat muda, sangat baik untuk kita belajar menyeleksi. Yang pertama, selain untuk menyeleksi yang segalanya, yang pertama harus kita lakukan adalah mengecek general diskualifikasi. Nah, bagaimana cara mengecek general diskualifikasi? Tonton video saya yang sebelumnya. Itu sudah dijelaskan apa saja yang harus kita cek sebelum ikut kontes. Nah, hari ini Fujilope kita akan bagaimana cara menyeleksinya. Mulai daripada kepala, ya. Kepala yang bagus untuk kelinci Fujilope adalah kepala yang lebar, ya, tidak monyong, karena ada beberapa kelinci Fujilope itu dia meruncing ke depan. Walaupun pada semakin dewasa dia akan lebih lebar lagi karena bulunya pun ikut mengembang. Lalu mulai ke telinga, telinga pun itu harus lebar dan terbuka, ya. Lebar dan terbuka, jadi agar si telinganya itu bisa jatuh ke bawah seperti ini. Karena ada beberapa karakter tipikal kelinci Fujilope, ketika telinganya tidak terbuka ataupun tidak tebal, maka dia akan naik telinganya. Lalu setelah itu kepanjangan telinga pun mempengaruhi, ya. Yang bagus yang mana? Yang bagus adalah kelinci yang lumayan panjang. Ini idealnya seperti ini, ya. Nah, idealnya seperti ini. Lalu untuk bulu, dia bulu itu harus full dari atas. Dulu itu sempat Fujilope itu ngetrennya yang botak di atasnya, ya. Jadi hanya saddle clean, hanya di pinggirnya saja. Itu untuk dulu. Tapi di tahun 2020, 2021 sampai hari ini itu juri lebih memilih kepada bulu-bulu yang full dari atas seperti ini. Dan karakter bulu Fujilope itu berbeda dengan karakteristik bulunya Angora. Kalau Angora itu wallnya harus lebih banyak dibandingkan dengan hair guard. Nah, hair guard ini adalah penjaga-penjaga atau misalkan bulu-bulu yang di luar seperti ini. Nah, kalau di Fujilope itu harus hair guardnya yang lebih banyak dibandingkan dengan wallnya. Agar apa? Agar dia semakin dewasa, semakin panjang, dia akan jatuh menjuntai ke bawah. Itu yang bagus. Lalu untuk body sama seperti kelinci compact breed yang lainnya, itu mulai dari shoulder. Nah, untuk puncak top lainnya itu harus berada di tengah-tengah atau di pinggang. Nah, shouldernya ini tidak boleh panjang. Yang bagus itu harus compact. Jadi mulai dari belakang telinga itu sudah ada kurva, ya, ada kurva semakin ke atas, lalu jatuhlah ketika dia di puncak top line-nya jatuh ke bawah. Itu untuk penyeleksiannya untuk sementara seperti itu. Nanti ketika usia kelinci ini mulai 3 bulan, maka bisa dilihat kembali bagaimana, karena di usia 2 bulan 3 bulan itu perubahannya sangat rentan, ya, sangat rentan. Apalagi dengan kondisi misalkan sapian ini ketika
dia lepas dari induknya, biasanya perpindahan daripada air susu ke pelet itu akan menyebabkan dia mencret. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Nah, makanya untuk kita yang memelihara Fujilop ini harus hati-hati juga dengan bulunya. Kadang ada beberapa, kalau kita kandangnya masih koloni, masih banyak, itu biasanya ada yang satu menggigit, memakan bulu teman-temannya sampai habis. Nah, itu lumayan lama lagi untuk balik lagi ke bulu yang sebelumnya. Dan ini kelinci baru usia 2 bulan, belum disapi, dan secara keseluruhan ini sudah menunjukkan bahwa ini akan menjadikan kelinci berprospek baik ke depannya. Mudah-mudahan ini tidak berubah jauh ketika nanti usianya 3 bulan atau 4 bulan. Dan PR-nya hari ini adalah ya itu tadi, semuanya dari shoulder, midsection sampai hindquarternya harus berisi. Jangan sampai kelinci kita kurus ketika dibawa ke meja penjurian. Mengenai masalah pose itu sampai hari ini pun masih perdebatan, karena kelinci Fujilop ini belum ada SOP yang jelas karena belum diakui oleh ARBA gitu ya. Ini maksudnya local breed, namun ini untuk wilayah Jawa Barat sangat ramai yang beternak kelinci Fujilop ini, dan juga ketika di kontes juga lumayan banyak gitu ya. Nah, yang masih posing menyeleksi seperti ini tidak mengapa gitu kan, tapi alangkah lebih baiknya kita menyeleksi itu sesuai dengan posing yang biasa dilakukan oleh juri agar terlihat dan kelinci kita itu terbiasa juga di posing seperti itu. Kalau kita seleksinya seperti ini, yang dikhawatirkan adalah ketika nanti di posing ke bawah oleh juri itu akan selalu naik. Akhirnya juri kadang-kadang ada beberapa juri akhirnya tidak menilai dengan maksimal. Nah, itu untuk kelinci Fujilop sebegitu luar biasanya hasil karya anak bangsa ini. Sampai hari ini pun ini kelinci yang sangat cantik ya, ketika juri-juri dari US atau dari manapun itu sangat luar biasa melihat kelinci hasil daripada anak bangsa ini, karena dengan cuaca kita yang tropis bisa sampai meng-create kelinci yang dengan bulu panjang seperti ini akan sangat sulit. Nah, itu saja yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman dan juga menambah semangat buat teman-teman yang beternak Fujilop, dan juga menambah semangat untuk ikut meramaikan kontes-kontes yang ada di sekitaran kita. Itu saja, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.